untha, mau laki-laki mau perempuan, ini berlaku umum. Jadi ternyata untuk mendapatkan hayat thayyibah, nafsul mutmainnah, semua punya kesempatan yang serupa. Dan Allah nggak nyebutkan status di situ. Untuk yang ustadz aja, nggak ada. Untuk yang kiai saja tidak. Semua terbuka. Sepanjang apa? Wa huwa mu'minun. Karena dari itu, untuk mendapatkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati radiyatan mardiyah, nafsul mutmainnah akan kembali ke masa hidupnya. Maka ayat yang harus ditampilkan di sini Quran surah ke-16. Ayat 97. Mukallah. Ini poinnya. Yang ini menjelang wafat, yang ini masih hidup. Masih ingat tadi hidup bahasa Arabnya apa? Bahasa Qurannya? Walladzi khalaqal mauta wal hayat. Siapa yang mendapatkan kualitas kehidupan yang baik yang disebut oleh Al-Quran, itu yang mengantarkan pada keadaan nafsul mutmainnah. Kita bacakan ayatnya. Yuk, buka mushafnya. Kalau tidak boleh pakai aplikasi. Nanti kalau ngaji dengan saya lagi, disiapkan ya. Sehingga nanti ada ketersambungan antara apa yang saya sampaikan dengan apa yang Anda simak. InsyaAllah nanti mulai bulan depan kita terkurikulum ya. Di pembahasannya tersusun. Jadi tahu apa yang mau dibahas. Nanti saya siapkan juga resum-resum sebelum kita memulai materi. Supaya mengerti apa yang akan kita uraikan. Man amila salihah. Ada ayatnya? Quran surah An-Nahl. An-Nahl. Ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihah. Ada? Dzakarin aw untha. Wa huwa mu'minun. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini dulu saya berhenti. Disebut oleh Al-Quran hayatan thayyibah. Awas, karena nanti ujung ayatnya hayatan thayyibah ini akan mengantarkan kepada husnul khatimah dan kemuliaan akhirat. Man amila salihah. Man ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Paham? Tidak. Man konjungsi kata sambung yang kadang bisa berperan sebagai subjek atau objek. Bentuknya bentuk tunggal, personal, tapi maknanya umum. Secara singkat artinya kalau ada man, itu tawarannya untuk semua, tapi sifatnya personal. Cara membaca Al-Quran terkait dengan ayat-ayat demikian, posisikan Al-Quran itu sebagai firman Allah untuk kita. Cara bacanya rasakan ayat itu untuk kita secara personal. Allah sedang menyampaikan firman kepada kita secara personal. Yang disampaikan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini. Anda misalnya sedang sekolah nih. 2 tahun nggak ketemu orang tua. Lalu orang tua kirim surat. Senang tidak? Oke? Baik itu elektronik atau ditulis, dikirimkan dan sebagainya. Senang ya? Baik. Allah itu memberikan segala yang kita butuhkan, bahkan segala yang tidak kita mintakan. Memaafkan kesalahan, mengampuni dosa kalau bertobat, mencukupkan rizki, melebihkan segala harapan. Ada kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah. Kiai Haji Arifin Ilham, saya tengok sebelum meninggalnya di rumah sakit itu, beliau bisikin saya, Ustaz, liqa'ullah. Abang udah kangen ketemu Allah. Liqa'ullah. Ada kerinduan. Ya. Dalam kehidupan saja kalau kita mendapatkan perhatian yang tinggi tapi nggak pernah berjumpa, pengen kita ketemu kan? Maka nggak normal kalau ada hamba nggak pengen ketemu Allah. Pasti ada yang salah. Harusnya kita rindu dengan Allah itu. Allah kirim surat kepada kita, jumlahnya 114 surat. Karena itu kalau kita membaca Quran sebagai seorang hamba, getarannya akan berbeda dengan sekedar baca. Maka ketika baca Quran, kata para ulama, posisikan kita sebagai hamba yang sedang mendapatkan surat dari Allah, disampaikan melalui Rasulullah SAW. Iya, sebentar. Di belakang, iya. Makanya Nabi itu kalau baca Quran,
Itu bisa khusyuknya luar biasa karena merasakan ayatnya itu langsung disampaikan Allah kepada beliau. Nah, kita harus mendapatkan suasana itu. Itu di antara keteladanannya. Ayat ini untuk kita. Jadi ketika dikatakan man amila salihah, rasakan itu tantangan untuk kita. Surat dari Allah untuk kita. Hei kamu Adi Hidayat, tuh kalau mau kita tarik ke diri kita. Kalau kamu mampu beramal soleh, siapapun yang beramal soleh, laki-laki, perempuan, umum, tapi personal sifatnya. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, melampaui semua status sosial yang disematkan oleh manusia. Kalau ada orang, kata Allah, amila salihah, ini poinnya, yang menghiasi kehidupannya dengan banyak mengkreasikan amal soleh. Nanti kita bahas. Min dzakarin au untha, ditegaskan lagi, baik itu lelaki atau perempuan. Awas ya. Dzakar dan untha itu bentuk personal. Bentuk tunggal personal, mewakili jenis manusia. Jamaknya nanti an-nas. Karena itu ketika Allah menyebutkan nas, dirinci kualifikasinya. Quran surah 49 ayat 13, ya ayyuhan nas, umum. Siapa nas itu? Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Jenis manusia kata Allah ada dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Di laki-laki dan perempuan. Manusia cuma ada dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Tidak ada yang ketiga. Makanya contoh pertama manusia ketika diciptakan. Manusia pertama, Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hendra. Ya. Jadi kalau Nia, Nia saja. Ya, kalau Kurniadi, Kurniadi saja. Siapa nama? Nia, Pak. Nama? Nia, Pak. Nama lengkap? Kurniadi. Gak usah aneh-aneh. Ya, dan kita doakan supaya kembali dalam kebaikan. Dzakar wa untha, mau laki-laki mau perempuan, ini berlaku umum. Jadi ternyata untuk mendapatkan hayat thayyibah, nafsul mutmainnah, semua punya kesempatan yang serupa. Dan Allah nggak nyebutkan status di situ. Untuk yang ustadz aja, nggak ada. Untuk yang kiai saja tidak. Semua terbuka. Yang apa? Wa huwa mu'minun. Pertama, man amila salihah min dzakarin wa untha wa huwa mu'min, di syarat pertamanya. Saya turunkan ya. Awas, hati-hati, lihat kalimatnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka jika ia banyak mengkreasikan perbuatannya sebagai amal soleh yang disupport oleh imannya, maka kami jamin, kata Allah, dengan keagunganku, aku akan tuntun kehidupannya mengarah kepada hayatan thayyibah. Ini hidup yang paling ideal. Jadi kalau Anda ingin melihat, mengetahui hidup yang ideal menurut Allah di muka bumi ini, di bahasa Qur'annya disebut hayatan thayyibah, kehidupan yang terbaik menurut Allah. Dan kehidupan terbaik ini yang mengantarkan kepada nafsul mutmainnah yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi kalau pengen husnul khatimah, harus hayatan thayyibah, ini satu paket. Nggak mungkin husnul khatimah kalau tidak hayatan thayyibah. Tidak mungkin nafsul mutmainnah kalau tidak ada amal shalihat. Maka ini pembukanya. Ini kalau sudah hayatan thayyibah, komentar dari para ahli tafsir itu semua dimudahkan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mengomentari ini, apa yang beliau sampaikan? Bahkan urusan rizki pun Allah bimbing untuk mendapatkan rizki yang paling berkah. Syaratnya apa? Ini. Jadi nafsul mutmainnah dengan rangkaian kemuliaan yang menunjukkan pada husnul khatimah dimulai dengan hayatan thayyibah yang pondasinya amal saleh. Sekarang kita masuk pada bagian terakhirnya. Maaf, saya ingin konfirmasi dulu. Kita sampai jam berapa? 11, 12, jam 2 subuh. Baik. Gak apa-apa. Gak ada masalah. Baik. Ya, insya Allah. Anda sampai subuh, saya jam 9 selesai. Baik. Fokus sini. Amal soleh. Amal itu ada 3. Ulang. Amal ada berapa? 3. 1, amalnya netral sifatnya. Disebut amal saja. Perbuatan saja. Tidak masuk soleh, tidak masuk salah. Jadi amal perbuatan biasa. Ya, amal perbuatan biasa. Makan, minum, itu setiap perbuatan bahasa Arabnya amal.
Setiap pekerjaan perbuatan kita. Makan perbuatan bukan? Ya, minum pekerjaan, bekerja, belajar, sepanjang kita bergerak itu amal namanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu amal. Anda yang kuliah itu amal. Anda yang di rumah tangga itu amal. Ya. Alhamdulillah. Status amal itu bisa netral di sini. Bisa berubah yang kedua. Disebut dengan su, amal sayyiat atau amal su. Salah, amal salah. Ketika menyimpang dari nilai-nilai kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Contoh, apa fungsinya lisan? Ulang, apa fungsinya lisan, mulut? Bukan. Tuh kan? Ternyata fungsi lisan itu bukan untuk bicara. Jangan salah. Selama ini infonya kurang tepat. Lisan itu bukan untuk bicara. Lisan itu untuk bicara yang baik-baik. Betul kan? Betul. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah, yakin dengan hisab di hari kiamat, katakan yang baik-baik. Katakan yang mulia, tak mampu diam. Ya. Kalau tak bisa katakan cinta, katakan yang mulia, katakan yang baik. Bukan katakan celah, katakan putus, katakan ini, katakan itu, tidak. Halo? Yang baik. Jadi fungsi lisan itu untuk bicara yang baik. Itu netral umum. Makanya jangankan insan beriman, yang belum beriman pun kalau berkata yang baik, hatinya pasti menolak. Pasti menolak. Apa fungsi mata? Oh, sudah benar kan? Karena itu ketika melihat yang tidak baik, hati pasti menolak. Anda buka handphone, mau lihat tayangan, judulnya memang taklim, tapi iklannya, iklan maksiat. Hati Anda pasti protes kan? Gak benar tuh, istighfar. Anda langsung istighfar, astagfirullah. Tapi mata tetap begini. Jadi fungsi mata itu, maaf, itu netral, melihat yang baik-baik. Ketika keluar dari ruang kebaikan, itu menjadi su. Salah, kotor. Itu pengaruhnya pengaruh nafsu. Sumbernya dari fujur. Makanya nanti di sini ada Quran surah ke-12 ayat 53 menyampaikan ini. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis su. Jamak dari su nanti disebut sayyiat. Di sini muncul risalah taubat. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kita turunkan ayatnya pelan-pelan. Yang ketiga, ini yang paling ideal. Disebut amal saleh. Saya bahas yang ketiga dulu. Kapan amal perbuatan yang netral, yang biasa, naik status menjadi saleh, dinilai saleh oleh Allah? Kapan amal itu menjadi saleh? Maka langsung diterangkan oleh Al-Quran sehingga tidak banyak penafsiran. Wa huwa mu'minun. Ketika amal itu disupport oleh iman. Ini. Iman yang mensupport amal, maka iman itu akan seketika merubah perbuatan yang dikerjakan menjadi soleh dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita detilkan. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Saya ingin bedakan antara muslim dengan mukmin. Pelan-pelan. Kisahnya dulu ya. Ada beberapa orang Arab Baduy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari padang pasir datang kepada Nabi. Arab Baduy itu bahasa Arabnya Arab. Ada Arab, ada Arab, itu beda. Kalau Arab itu orang Arab kota. Ya, ana min Arab, misalnya Arab kota. Arab itu dari padang pasir. Karakternya beda. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Baduy mengatakan kepada Nabi, kami telah beriman, kami mukmin. Maka turun jawaban langsung dari Allah. Qul, katakan Muhammad pada mereka, lam tu'minu. Kalian belum beriman yang sejati. Belum naik status jadi mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan, kami baru masuk Islam. Karena syarat pertama masuk Islam itu mengucapkan kalimat iman.
Kalimat iman diucapkan di lisan. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, itu kalimat iman namanya. Kalimat itu mesti sampai ke dalam hati. Kalau cuma di lisan, nggak sampai ke dalam jiwa, nggak sampai ke dalam hati, nanti tidak akan jadi bimbingan untuk berperilaku. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, imannya belum sampai ke hati. Karena belum sampai ke hati, maka pergerakan tubuh itu belum ada pengaruh dari iman. Jadi kalau kalimat itu diucapkan sampai ke dalam hati, ke jiwa kita, nanti ada pancaran ke seluruh anggota tubuh yang membimbing tubuh kita untuk bersikap. Bimbingan dari iman itulah yang menjadikan amal dari tubuh kita menjadi saleh. Kalau cuma kemudian di lisan diucapkan nggak sampai ke sini, nggak bisa teruji. Dari mana taunya kita kalau iman itu sudah sampai ke dalam hati? Maka diujilah oleh Allah dengan apa yang disebut dengan ibadah. Karena itu konsepsi ibadah pada asalnya, pada dasarnya, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengkonfirmasi keberadaan iman dalam jiwa kita. Makanya ketika diminta kita menunaikan ibadah, itu merespon bagian tubuh kita. Contoh, ibadah yang paling pokok setelah iman itu salat. Yang pertama kali disandingkan dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ketika kita akan menunaikan salat, kan diawali dengan panggilan. Apa panggilannya? Adzan kan? Adzan ya? 5 kali dalam sehari kan? Coba lihat. Fokus baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur katakan pada diri kita masing-masing. Ketika mendengar suara itu, ada getaran nggak di hati? Ada kan ya? Nah, kalau belum sampai ke dalam jiwa, apalagi belum mengucapkan di lisannya, mungkin biasa saja mendengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya biasa saja seperti mendengar yang lain. Kalau ada yang demikian dan dia memang belum beriman, karena belum ada iman. Tapi orang yang imannya sudah masuk ke dalam jiwa, maka responnya akan beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah sudah adzan. Begitu. Nanti bergantung kekuatan iman. Ketika imannya kuat, langsung ingat Allah. Itu yang disebut di Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Getaran kan macam-macam. Kan? Ada getaran cinta, getaran khawatir. Ya, khawatir kan kalau di jalan tol tiba-tiba ada polisi sedang berjaga, kan ada getaran tertentu yang menjadikan hati terombang-ambing, ya kan? Ada getaran cinta, ada getaran taat. Wajilat qulubuhum, ada getaran dalam jiwanya. Dikonfirmasi, hati-hati tuh. Ya, mengaku muslim, tapi ketika adzan gak ada getaran, itu mesti takut tuh, hati-hati. Ya, karena konfirmasi iman itu pertama lewat ibadah. Semakin tinggi imannya, bahkan sebelum dipanggil udah siap-siap. Ini jam 9 kurang seperempat. Dia sudah nunggu besok subuh. Padahal subuh belum tiba waktunya. Ada yang begitu. Dan dahsyatnya, ketinggalan ibadah sunnah pun bisa gelisah. Itu menunjukkan semakin tinggi imannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan nih. La ilaha illallah. Baru azan, belum qomat. Masih ada imannya. Hanya statusnya tidak setinggi yang pertama tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin toanya. Huh? Nah. Tapi muslim. Oh, ada masalah dalam imannya. Jelas? Maka dibantu supaya masalahnya tuntas. Bukan dihujat. Dibantu supaya masalahnya tuntas. Dijelaskan dengan cara yang baik. Balik ke sini. Maka dari itu, ketika kita menemukan ibadah-ibadah, sejatinya ibadah itu untuk mengonfirmasi iman, sehingga merubah status amal itu menjadi soleh. Itulah yang menjadikan setiap menemukan kata iman dalam Al-Quran seringkali disambungkan dengan amal soleh. Baik dengan kalimatnya amal soleh, atau jama' amilus solehat, atau detil amalan-amalan rinciannya. Contoh, wal asr, surah 103, innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus soleh. Wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kapan kita mendapatkan amal itu menjadi soleh? Kalau dikonfirmasi oleh iman. Apa itu iman? Singkatnya, meyakini dan menjadikan seluruh amal itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nama lain dari iman adalah tauhid. Iman, nama lainnya tauhid. Nama lain dari tauhid
adalah akidah. Nama lain dari iman apa? Nama lain tauhid apa? Akidah. Iman adalah puncak keyakinannya. Tauhid pembuktiannya, mengarahkan semua yang itu tertuju kepada yang ahad. Tauhid itu karakter sifat dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada itu mengarahkan kepada yang ahad. Siapa yang ahad itu? Allah. Dari mana taunya? Qul huwallahu. Mengarahkan kepada yang ahad disebut tauhid. Keyakinan yang dibangun untuk mengarahkan kepada yang ahad disebut dengan iman. Mengikat itu dalam jiwa supaya tidak lepas disebut dengan akidah. Itu gambarannya. Karena itu ketika Anda mengerjakan segala hal dan ditujukan semua perbuatan itu untuk mendapatkan ridha Allah, maka naik status setiap pekerjaannya menjadi saleh. Dan bersyukurnya kita kepada Allah dengan syariat Rasulullah SAW, Allah menginginkan setiap perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menjadi amal saleh. Makanya kalau ada waktu yang terbuang dari aktivitas kita tidak menjadi amal saleh, berpotensi rugi. Berpotensi rugi. Karena itu hanya di dalam Islam kita syukuri ini. Yang semua perbuatan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada bimbingannya sehingga menjadi ibadah dan bernilai amal saleh. Kalau nggak percaya, silahkan cek. Sesuatu yang menjadikan, bimbingan yang menjadikan perbuatan menjadi amal saleh, sifatnya ibadah, biasanya dibuka dengan doa. Karena itu salat itu nama lainnya doa. Di kitab fikih salat hiyat doa. Isinya doa semua. Dan doa itu pembuka awal yang menjadikan setiap amal jadi saleh. Sekarang silahkan cek. Semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu pasti ada doanya. Di doa itu satu perannya mengubah aktivitas menjadi saleh, jadi ibadah. Yang kedua memberikan bimbingan di balik makna doa itu. Itu ada maknanya. Saya tanya pada Anda, kalau bangun tidur ada doanya enggak? Ada. Nah doa yang dibaca itu menjadikan baru bangun aja udah amal soleh.